Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Amalia di Lebih Cerdas. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal larutan penyangga dan peranannya, yang mana materinya sudah kita bahas di video sebelumnya. Contoh soal larutan penyangga dan peranannya. Sebanyak 1 liter campuran terdiri atas larutan CH3COOH 0,12 molar dan larutan CH3COONa 0,36 molar. Berapakah pH campuran larutan tersebut? Jika Ka dari CH3COOH-nya sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, di sini kita tahu CH3COONa yaitu menjadi CH3COO- plus Na+. Nah, di sini kan kita dapat mengetahui garamnya ya. Karena untuk mencari konsentrasi H+ itu sama dengan Ka dikali konsentrasi asam per konsentrasi garam. Nah, di sini untuk konsentrasi garam yaitu konsentrasi CH3COO-. Maka sama dengan Ka-nya 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Kemudian konsentrasi CH3COOH-nya 0,12 molar. Sedangkan untuk konsentrasi garamnya yaitu 0,36 molar. Didapatkanlah 6 dikali 10 pangkat minus 6. Sehingga untuk pH-nya sebesar 6 minus log 6. Oke, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Suatu campuran terbentuk dari 50 ml larutan H2SO4 0,02 molar dan 200 ml larutan NH3 0,015 molar. Jika KBNH3 dianggap 2 dikali 10 pangkat minus 5. Yang pertama, pH campuran larutan. Maka kita reaksikan terlebih dahulu. H2SO4 plus 2NH3 menjadi NH42SO4. Untuk mula-mula, di sini kita mengetahui volume dari H2SO4 dan juga molaritas, maka didapatkanlah 50 ml dikali 0,02 molar sama dengan 1 milimol. Kemudian untuk NH3-nya volumenya 200 ml, molaritas konsentrasinya yaitu 0,015 molar, didapatkan 3 milimol. Untuk NH42SO4-nya belum ada ya mula-mulanya. Kemudian direaksikan karena di sini untuk menghabiskan H2SO4-nya, asam kuatnya, maka yang bereaksi 1 milimol H2SO4. Kemudian di sini NH3-nya 2 milimol karena koefisiennya 2. Kemudian di sini untuk NH42SO4-nya 1 milimol karena koefisiennya 1. Sehingga sisanya yaitu 1 milimol NH3 dan 1 milimol NH42SO4. Nah, di sini kan NH3 itu adalah basa lemah basanya. Nah, kemudian di sini NH42SO4 itu garamnya. Maka kita harus mencari tahu NH4 plusnya ya. Maka NH42SO4 menjadi 2NH4 plus SO4 2-. Jadi di sini kita memperoleh konsentrasi OH-nya yaitu sama dengan Kb dikali konsentrasi basa dibagi konsentrasi garam. Nah, konsentrasi garam yaitu NH4 plus, maka sama dengan
Kb-nya di sini 2 dikali 10 pangkat minus 5. Kemudian molnya NH3 di sini didapatkan 1 milimol. Kemudian untuk NH4 plusnya, karena NH4 2SO4 ini kan 1 milimol. Nah, di sini untuk NH4 plus itu koefisiennya 2, maka 2 milimol sama dengan 10 pangkat minus 5 didapatkanlah POH itu 5, sedangkan untuk pH-nya kan 14 minus POH sama dengan 9. Ini untuk pH campuran larutan. Nah, ketika ditambahkan basa kuat dalam jumlah yang sedikit, ini kita cek ya perubahannya bagaimana. Nah, di sini NH4 plus, karena di sini kan basa kuat, maka yang mempertahankan pH-nya, yang memerankan yaitu garamnya. Di sini NH4 plus OH min ya, dari NaOH menjadi NH3 plus H2O. Untuk mula-mulanya NH4 plus kan di sini 2 ya, 2 milimol. Kemudian untuk OH minnya 1 ml dikali 0,1 molar. Didapatkan 0,1 milimol. Kemudian NH3-nya di sini 1 milimol. Nah, kemudian yang dihabiskan OH min ya, maka yang bereaksi 0,1 milimol. Nah, kemudian didapatkanlah sisanya, yaitu di sini habis ya OH minnya, kemudian NH4 plusnya 1,9 milimol, kemudian NH3-nya 1,1 milimol. Dihitung lagi konsentrasi OH minnya, sama caranya, namun nilainya berbeda ya. Untuk konsentrasi NH3 atau mol basanya yaitu 1,1 milimol di sini ya. Kemudian untuk konsentrasi garam di sini mol garamnya yaitu 1,9 milimol, sehingga didapatkanlah 1,16 dikali 10 pangkat minus 5. Kemudian POH-nya 5 minus log 1,16 dan pH-nya 9 plus log 1,16. Nah, di sini ya perbedaannya sedikit sekali ya, karena namanya larutan penyangga, dia harus mempertahankan nilai pH-nya gitu. Karena di sini kan penambahan basa, sedikit basa. Selanjutnya untuk yang C, yaitu pH setelah ditambahkan 1 ml larutan HCl 0,1 molar. Nah, di sini dia ada penambahan asam kuat dalam jumlah yang sedikit ya. Nah, karena di sini asam kuat yang ditambahkan, maka yang mempertahankan yaitu basanya. Nah, di sini basanya NH3 plus H plus ini dari HCl ya. H plus Cl min. Nah, untuk asamnya yaitu H plus kemudian menjadi NH4 plus. Mula-mulanya NH3-nya 1 milimol, kemudian H plusnya di sini 1 dikali 0,1 molar ya. Jadi 0,1 milimol, NH4 plusnya 2 milimol. Karena menghabiskan H plusnya, maka yang bereaksi 0,1 milimol ya. Sehingga untuk sisanya yaitu untuk NH3 0,9 milimol dan NH4 plusnya sebesar 2,1 milimol ya. Sehingga untuk konsentrasi OH minnya yaitu sama dengan Kp dikali konsentrasi NH3 per konsentrasi garamnya, sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 5 dikalikan dengan mol basanya di sini 0,9 milimol per mol garamnya sebesar 2,1 milimol. Sehingga hasilnya 8,5 dikali 10 pangkat minus 6, POH-nya sama dengan 6 minus log
8,5 dan pH-nya 8 plus log 8,5. Nah, jadi perbedaannya sedikit ya. Untuk yang D, pengaruh penambahan sedikit larutan NaOH 0,1 molar dan HCl 0,1 molar terhadap campuran larutan tersebut. Jadi penambahan sedikit larutan NaOH 0,1 molar dan HCl 0,1 molar ini menyebabkan terjadinya sedikit pergeseran ya, bukan terlalu jauh ya. Jadi sedikit pergeseran nilai pH campuran larutan tersebut ya, karena campuran tersebut membentuk larutan penyangga yang mana dia di sini mempertahankan nilai pH-nya itu tadi. Jadi ya berubah namun tidak signifikan. Oke, kita lanjutkan. Latihan soal nomor 1, berdasarkan data berikut, pasangan larutan yang memiliki sifat penyangga ditunjukkan oleh, nah di sini ada beberapa larutan ya, dari P, QRSTU, pH awalnya sekian, kemudian ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, dan air. Nah, kita cek di sini ya. Kalau di contoh soal yang tadi kan sudah jelas ya bahwa ketika larutan penyangga ditambahkan sedikit asam maupun sedikit basa, itu nilai pH-nya berubah namun tidak signifikan atau berubah sedikit gitu ya. Nah, di sini kita cek ya. Untuk yang P, di sini 3,4 pH awalnya ditambahkan sedikit asam menjadi 2,65. Nah, ini terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Kemudian yang Q, pH awalnya 6,28 ditambahkan sedikit asam 4,15. Nah, ini juga jauh ya. Kemudian di sini R 4,8 pH awalnya ditambahkan sedikit asam menjadi 2,85. Nah, ini juga jauh ya. Sama seperti ini ya, ini jauh juga rentannya. Nah, ini yang S, pH awalnya 9,76 ditambahkan sedikit asam menjadi 9,68. Nah, ini cukup stabil ya. Coba kita cek untuk penambahan sedikit basanya menjadi 9,84. Nah, ini ya. Jadi yang S ini larutan penyangga ya. Kemudian yang T, pH awalnya 5,49 ditambahkan sedikit asam jadi 5,45. Nah, ini juga ya, perubahannya sedikit sekali ya. Kemudian ditambahkan sedikit basa menjadi 6,03. Nah, ini juga ya. Nah, kemudian untuk yang U di sini pH awalnya 2,52 ditambahkan sedikit asam 1,94. Nah, ini juga jaraknya juga terlalu jauh. Jadi untuk larutan penyangganya S dan T. Karena kan larutan penyangga merupakan larutan yang mampu mempertahankan nilai pH-nya, maka untuk larutan penyangganya di sini yaitu larutan S dan T. Latihan soal nomor 2. Yang pertama HCl plus NaCl, yang kedua NH4OH plus NH42SO4, yang ketiga HCN dan CaCN2, yang keempat NaOH dan NaNO3, yang kelima BaOH2 dan H2SO4. Nah, di sini pasangan larutan yang membentuk larutan penyangga. Jadi larutan penyangga itu kan adalah larutan penyangga asam dan basa ya. Untuk larutan penyangga asam berasal dari campuran asam lemah HX dengan basa konjugasinya atau garamnya. Nah, sedangkan untuk larutan penyangga basa berasal dari campuran basa lemah MOH dengan asam konjugasinya atau garamnya MnY. Nah, di sini dari kelima campuran ini yang menunjukkan mana larutan penyangga asam dan juga basa. Nah, di sini nomor 2 yaitu NH4OH dan NH42SO4. Kemudian yang ketiga HCN dan
CaCN2. Latihan soal nomor 3, NH4OH 0,1 molar. Yang kedua, CH3COOH 0,2 molar. Yang ketiga, NaOH 0,1 molar. Yang keempat, H2CO3 0,1 molar. Yang kelima, H2SO4 0,1 molar. Jika masing-masing larutan diambil 50 ml dan dicampurkan, pasangan larutan yang membentuk larutan penyangga asam ditunjukkan oleh angka. Nah, jadi dalam pembuatan larutan penyangga asam itu dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya, atau juga bisa dengan mereaksikan asam lemah yang berlebih dengan basa kuat, seperti itu. Nah, di sini untuk nomor 2 yaitu CH3COOH 0,2 memiliki mol 0,01 mol. Nah, di sini kan asam lemah ya, CH3COOH. Di sini dia dimintanya penyangga asam, maka kita concernnya ke asam lemah gitu ya. Nah, di sini asam lemah yaitu CH3COOH. Kemudian kita cari garamnya ada atau tidak. Jika tidak ada, maka kita mencari basa kuat. Nah, di sini terdapat basa kuat ya. NaOH 0,1 molar dengan molnya yaitu 0,005 mol. Oke, terima kasih. Jika masih ada pertanyaan, bisa dicantumkan di kolom komentar, atau mungkin ada request materi atau latihan soal, bisa dikirimkan ke email lebihcerdas29@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.